Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana sore ini? Semangat nggak? Saya agak malu untuk menaruh yang ini. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan buku Laut Merayu Langit ini. Ada penjelasannya di sini. Nanti kita bahas. Terus Laut Merayu Langit ini adalah karya kedua saya setelah jedanya itu dari karya pertama mungkin 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan manusia sekalian. Salam namu budaya, salam kebajikan. Salah itu. Yusri lebih tepatnya, Yusri Al-Haj. Saya dari Lombok juga, lahir di Lombok, lebih tepatnya di Lombok Timur. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Mataram, semester banyak lah ya, tidak perlu kita sebutkan ya. Kemudian itu saja perkenalan singkatnya ya. Kemudian terkait dengan buku, ini memang buku perdana saya, buku yang pertama kali saya terbitkan di Jejak Aksara Publisher. Kasih tepuk tangan untuk Winda. Untuk Jejak Aksara Publisher maksudnya. Jadi balik lagi, kereta waktu ini tentang proses berdamai dengan diri sendiri gitu, berdamai dengan waktu, berdamai dengan situasi, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan banyak hal. Ini tertampung, buku ini tulisan-tulisan ini tertampung dari tahun 2020. Tapi karakternya Yusri yang begini itu tidak kelihatan di dalam puisi-puisinya. Apakah yang terjadi? Maksudnya mengapa bisa seperti itu gitu? Apakah ini saya nanya ya terkait dengan ini ya. Apakah Yusri mungkin nanti termasuk ahli membedakan apa yang mau ditampakkan lewat karya sama apa yang mau ditampakkan lewat keseharian gitu? Emang secara sadar nggak saya secara personal saya itu berbeda dengan apa yang muncul di tulisan-tulisan saya. Nah kemudian akhirnya saya cukup suka dengan bagaimana Aan Mansur menggambarkan situasi, kondisi, lingkungan dan lain sebagainya dalam puisinya. Akhirnya saya beli satu-satu, mulai di bukunya Aku Hendak Pindah Rumah. Kemudian saya ingat satu buku yang dikasih sama salah satu kawan itu Melihat Api Bekerja. Kalau ada yang pernah baca atau Tidak Ada New York Hari Ini gitu. Ada salah satu bait puisinya di sana masuk di dalam filmnya. Nah jadi mulai dari sana akhirnya saya mulai kuli-kuli beberapa penulis-penulis. Tapi saya merasa bahwa klopnya di tulisannya Aan Mansur gitu. Dari sekian banyak penulis-penulis. Di Sapardi saya belajar bagaimana kemudian menyusun merangkai puisi. Di Aan Mansur saya malah mendapatkan bagaimana kemudian mengatur diksi atau pilihan-pilihan kata. Kira-kira ini cocok nih, yang ini tidak cocok, yang ini cocok gitu. Sehingga dua penulis ini yang kemudian saya pikir cukup berjasa terhadap bagaimana akhirnya saya mengembangkan gaya kepenulisan saya. Walaupun kadang-kadang di beberapa kesempatan ketika saya menulis, saya membuka buku puisi beliau-beliau ini, bukunya Pak Sapardi, sambil saya baca, tulis beberapa yang saya pikir cukup, oh ini bagus nih, saya ambil satu kata, saya kembangkan. Jadi bukan serta-merta saya hanya menghayal. Jadi memang kadang beberapa buku itu saya buka, termasuk bukunya Aan Mansur saya buka, beberapa saya beli gitu. Nah sehingga dari sana saya juga sempat diskusi sama Long kata, gimana nih, saya kira saya belum menemukan gaya kepenulisan saya terhadap puisi-puisi ini, sehingga kami banyak bertukar pikiran di sana gitu. Kemudian terkait dengan apakah setiap hari saya menulis, saya tidak menulis setiap hari. Saya mungkin pembaca yang cukup malas dibilang ya, kalau dibandingkan dengan orang-orang hebat sana, orang-orang yang sudah menulis sekian banyak buku dan bestseller pastinya.
saya bukan tipikal orang yang setiap hari membaca. Kadang ada waktu baru saya baca. Kadang seminggu saya baru bisa menghabiskan satu buku. Itu pun kalau rajin itu satu minggu satu buku itu. Kadang satu bulan pun nggak ada yang habis. Karena saya cukup selingkuh terhadap buku. Yang lupa pun dan hujan, suara Tuhan pada bumi. Kamarku, lampunya tak pernah menyala. Hanya aku dan waktu yang tergesa-gesa. Buku-buku tidak pernah habis dibaca. Dan namamu seperti mengajak aku bicara. Malam adalah pusara ibumu yang kering. Detik-detik waktu yang hening. Kamarku serupa makan. Bangkai bunga yang berserakan menyalakan mata lampu. Dan masa-masa lampau itu. Dan masa-masa lampau. Ini pertanyaan jebakan menurut saya. Kalau saya pribadi itu mulai nulis dulu, baru belajar. Saya nulis dulu, saya perdalam pengalaman pribadi dulu, baru saya berani sharing ke kanda-kanda senior ini gitu. Mulai memberanikan diri bertanya, kayak yang tadi lah pertanyaan-pertanyaan mungkin sederhana dulu gitu. Nah, mulai menyajikan karya. Ini ada karya saya, coba dilihat, dibaca-baca apa yang kurang, apa yang harus saya tambahin. Gitu. Jangan sampai suara-suara kita ini, potensi-potensi kita ini hanya kita gantungkan pada penerbit-penerbit besar yang ada di Pulau Jawa, yang mana mereka juga kurasinya ketat, seleksinya panjang, dan bisa jadi karya kita tidak diterbitkan oleh mereka. Kenapa kita tidak terbitkan sendiri, gitu loh? Suara kita berhak untuk didengar, ya. Suara kita berhak untuk didengar. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara. Makanya kami dengan begitu yakinnya bahwa terbitkan saja dulu gitu. Apalagi kan barusan saya dapat cerita dari Yusri, kalau dia juga sudah lama berproses 4 tahun, pembaca blognya pun ada yang mengapresiasi apa yang dia tulis. Lah, pelan-pelan rasa percaya diri itu harus kita pupuk gitu, dan mungkin ini kayak gongnya, kami sebagai penerbit independen terbitkan aja nih karya Yusri gitu, biar dia semakin percaya diri sebagai, tadi dia pengen disebut sebagai pengarang gitu. Nah, harapannya kami berharap sebagai penerbit kecil yang cuma berdua tuh sama Erwin yang baru datang tuh, yang berada di balik layar Jejak Aksara ini, harapannya adalah kawan-kawan kita ini dia juga akan semakin percaya diri untuk menerbitkan karya-karya berikutnya, sehingga ya Lombok Timur, oh ya kita punya penulis kok, namanya Ali Sadikin, namanya Yusri Al-Hajj. Apalagi nih karya mereka, ya. Kadang-kadang kita tertarik membaca itu karena kita deket sama orangnya, kita tahu orangnya, oh orang Lombok Timur kayak gitu. Nah, itu juga berpengaruh ya terhadap minat baca gitu. Ya mungkin kita merasa asing dengan karya-karya terjemahan atau karya-karya dari penulis yang ada di Jawa gitu ya. Minimal mulai dulu baca karya teman-teman yang ada di dekat kita gitu. Secara geografis dia dekat sama kita gitu. Mulai dari itu dulu sebelum kita mengakses karya-karya yang lain. Ya, itu sih harapannya dari kami. Terus buat teman-teman, ini kan kami baru saja meluncurkan literasirinjani.id. Ya. Jadi ini fokus untuk karya-karya pemula. Ya. Kalau para penulis yang sudah mapan, itu mereka mungkin pengen mencari cuan dengan menulis gitu, ya. Tapi buat kawan-kawan yang belum berorientasi uang atau honor, ya silakan. Tapi ini pun kami kurasi, jadi tidak sembarangan juga. Tapi minimal kalau dia sudah cukup memenuhi standar kami, gitu ya, insya Allah kami akan tayangkan kok di laman literasirinjani.id ini. Nih, para momotnya, moderatornya, adminnya, ya. Mereka, saya juga ada di situ. Jadi kami dorong kawan-kawan, apalagi ini kawan-kawan yang ada di pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, misalnya di Universitas Hamzah Wadi. Kalaupun tidak ada di jurusan itu, nggak apa-apa. Adik-adik yang masih SMA juga boleh banget nulis gitu. Intinya gini,
yakin saja bahwa situs ini ya akan banyak orang yang bisa mengakses, membaca, dan membantu menyebarkan. Jadi bukan kayak kita ngeblog, habis itu kita puas-puas sendiri dengan blog kita gitu, enggak. Tapi ini ada orang-orang lain di balik situs ini gitu, yang akan juga membantu menyebarkan tulisan teman-teman, ya. Dan nanti kalau sudah terkumpul banyak, bisa jadi buku kok, ya, bisa jadi buku, kumpulan puisi kayak namanya kita bikin nanti kumpulan esai, kumpulan cerpen, atau misalkan kita nulis bareng-bareng gitu ya, jadi satu buku isinya banyak penulis kayak gitu dengan tema tertentu, kenapa enggak? Karena gini adik-adik, teman-teman ya, wah adik-adik, teman-teman, ya, balik lagi, proximity, kedekatan itu penting. Artinya, oh yang nulis nih orang Lombok, yang nulis orang Lombok Timur, gitu ya, atau orang NTB gitu. Itu penting sekali untuk menumbuhkan rasa kita, wah ya saya juga pengen nulis, pengen baca, kayak gimana sih karya mereka gitu. Kayak gitu. Nih Alfi Hanin termasuk penulis yang juga kami dorong untuk terus berkarya, terutama cerita anak-anak ya. Produktif ya, produktif berkarya, ikut sayembara segala macam, tapi pantang menyerah, termasuk datang ke sini pun semangat belajarnya tinggi, jadi kita layak mengapresiasi Alfi Hanin ya. Ya, nanti kami tunggu pokoknya Alfi Hanin berada di forum-forum, termasuk harapannya Ali dengan dia jadi penulis, dia akan lebih sering berada di forum-forum gitu ya. Ya, jujur teman-teman, saya sudah merasakan itu ya. Jadi alhamdulillah dengan menulis karya, nulis buku, sekian banyak buku, jadi editor segala macam, akhirnya pekerjaan itu yang datang ke kita gitu. Saya tidak pernah melamar pekerjaan, tapi pekerjaan itu yang datang ke saya. Kenapa bisa begitu? Karya, portofolio. Sudah pernah nulis, ini punya blog, saya punya buku, medsos saya isinya tentang tulis menulis. Ya udah, orang-orang yang tertarik dengan itu dan membutuhkan kompetensi kita, tawaran itu datang. Makanya saya akhirnya berada mencoba di balik layar di penerbitan gitu ya. Ayo, saya pengen menciptakan hal kayak gitu. Orang-orang yang kemudian dapat kesempatan yang sama seperti yang saya pribadi dapatkan. Ya, makanya gimana caranya kita bisa saling menularkan hal-hal baik seperti ini. Ya, karena literasi tidak hanya sekedar kita baca tuh membosankan, enggak. Tapi abis baca, nulis gitu. Dibaca sama orang, diapresiasi, dibedah dan berani, kata Ali tadi dikritik gitu ya. Berani dikritik, dikasih saran. Kemudian kalau sudah mendapatkan poin itu, akan masuk ke poin berikutnya, diundang kemana-mana. Dan ini saya buka ya. Anda sebagai penulis buku, duit Anda gak banyak. Tapi kalau Anda jadi pembicara, ya, karena karya-karya Anda, di situ duitnya gede. Ya, saya tidak mengajar materialistis, cuma based on my own experience, itu buku mungkin gak berapa banyak dia terjual, tapi begitu Anda sekali bicara, dapat duitnya. Tapi itu tadi, bersabar berproses, mau bersusah payah, mau ya tombongnya tepos gara-gara ngetik di depan laptop, tombongnya panas gara-gara nulis di depan laptop. Harus mau bersusah-susah kayak begitu ya. Sebelum akhirnya nanti Anda akan mendapatkan sesuatu yang layak memang Anda dapatkan kayak gitu. Itu Winda, terima kasih banyak dari saya sebagai penutup. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semuanya. Nanti yang mau ngobrol sama Ali Yusri, silakan di belakang layar karena kita akan sholat asar dulu. Terima kasih banyak.